Halo, gue Panji Saputra. Buat teman-teman, jangan lupa subscribe, like, and comment di YK Entertainment Kudus YouTuber. Oke? Jangan lupa tuh. Halo. Hai. Apa kabar hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Terima kasih applause buat teman-teman semua. Bapak Ibu, teman-teman, izin memperkenalkan diri. Saya Bone Sakwati, bestinya Mbak Nini, yang kebetulan hari ini bersama-sama kita akan mengupas tentang the power of hug, kekuatan pelukan dalam rangka menjalin kedekatan kepada pasangan, orang tua dan anak dalam rangka Hari Disabilitas Internasional. Tetapi saya akan minta sebelumnya partisipasi teman-teman. Selama sesi nanti, kalau teman-teman dengar kata satu, tolong pundak sebelah kanannya dikagetin gini. Woi, siap? Siap ya? Jadi silakan merapat, yang merapat belum merapat. Jadi nanti kalau teman-teman, Bapak Ibu, sebelum kita masuk materi, kita akan bermain bersama-sama dengan permainan tag boom. Jadi ini akan kita bagi menjadi dua kelompok. Ini kelompok tag. Jadi sebelah sini, teman-teman yang sebelah sini, kalau sip, boom, jangan sampai kalah. Sepakat? Kita cek ya. Oke, sekarang kita cek. Di sini tadi bilangnya apa? Lebih semangat. Oke, sekarang kita mulai bersama-sama. 3, 2, 1. Oke, plus buat teman-teman semua, luar biasa, keren ya. Masih semangat, tak tubuh. Baik, ada yang tahu tadi kita akan ngobrol tentang apa, Bapak Ibu? Pelukan. Nah, sekarang nih saya mau tanya, yang hadir di ruangan ini silakan tunjuk jari bagi yang merasa hari ini belum dipeluk. 1, 2, Ibu Heni juga, Masya Allah. 3, 4, aduh, sebelah sini, di belakang, kasihan sekali kau. Sekali lagi pertanyaannya, siapa di ruangan ini yang hari ini belum dipeluk? Sudah dipeluk belum saya adik-adik di sini? Sudah belum? Belum, banyak yang belum. Oke, itulah pentingnya materi ini. Karena betapa meruginya kita jika dalam sehari sama sekali tidak pernah merasakan pelukan atau sentuhan. Kita mau cek kenapa. Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu bahwa provinsi kita ini, Jawa Tengah ini adalah angka bunuh dirinya nomor 1 di Indonesia. Angka bunuh dirinya nomor 1 di Indonesia. Pada tahun 2023 kemarin ada sekitar 300 sekian orang meninggal karena bunuh diri, paling banyak di Jawa Tengah. Sekarang saya mau
yang lebih banyak melakukan bunuh diri adalah laki-laki. Mama pada tepuk tangan. Pak tadi kan jawab laki-laki ya Pak. Saya lebih suka jalan-jalan. Saya mau tanya Pak, kenapa menurut Bapak bahwa kaum Adam lebih banyak melakukan bunuh diri daripada perempuan? Boleh silakan beri kurang curhat ya Bu ya. Oke, Bapak tadi yang jawab laki-laki, kenapa Pak? Karena biasanya lelaki kalau ada masalah itu dia susah sekali bercerita kepada orang lain, dipendam sendiri Bu, akhirnya muntah dan bunuh diri. Alhamdulillah. Jadi aku kan boleh kenal Pak Sinten? Paris Mawan Bu. Paris, oke, Paris, menurut Paris, kenapa laki-laki lebih banyak melakukan bunuh diri? Karena kaum Adam ini, kalau punya masalah, lebih suka dipendam, cari solusi bunuh sendiri, akhirnya karena mentok, larinya ke mengakhiri hidup. Terima kasih Paris. Oke, bagus sekali. Ibu tadi menyampaikan juga kurang curhat. Selain itu kira-kira apa, Bapak Ibu? Karena faktor tadi bahwa laki-laki, oke Bapak, bucin gitu ya. Aku tetap Bapak sini. Apa itu kenapa? Karena kurang perhatian dari keluarga, terutama keluarga terdekat dan dikucilkan oleh teman-teman. Oke. Menurut Bang Khairul, laki-laki lebih banyak melakukan bunuh diri karena kurang perhatian, dikucilkan dari masyarakat dan kurang perhatian dari keluarga. Ini bukan curhatan hati kan Pak? Bukan ya? Makan rumah nanti idenya. Baik, terima kasih. Jadi karena kurang perhatian. Ada lagi yang berpendapat, kenapa kaum Adam itu lebih banyak melakukan bunuh diri? Dan kalau Bapak Ibu mau tahu prevalensi atau angka perbandingannya adalah 3:1. Bayangkan, 3:1. Kira-kira kenapa? Ada yang tahu lagi? Silakan Ibu. Asma Ibu. Saya Nur Aminah dari Siap. biasanya laki-laki itu rasanya dipendam sendiri. Dia merasa harga dirinya sangat kuat, tinggi sehingga dia tidak mau menceritakan keluhan isi hatinya ke orang lain. Dan mungkin juga kurang kasih sayang dari orang sebelahnya, sekitarnya. Jadi dia mau keluar malu, jadi ditahan. Akhirnya dia itu bunuh diri. Itu baik. Bu Nur ya? Terima kasih Bu Nur karena merasa kurang perhatian, harga dirinya yang begitu tinggi, jika ada masalah mending dipendam. Karena takut di label wong lanang, lemah gitu ya. Oh, siap tambah. Bu Nur terima kasih ya. Baik Bapak. Bapak silakan. Pak Auris. Pak Auris monggo. Ya, di samping tadi ada beban pikiran yang tidak dipendam untuk di yang lain, juga ada dari Pak Khairul apa tadi, kurangnya perhatian. Mungkin ada lagi yaitu suatu keinginan yang belum bisa tercapai. Terus ada juga kasih sayang dari orang tua, keluarga, sanak famili yang lainnya, dan juga mungkin sebagai laki-laki banyak tuntutan. Mungkin ada beban yang harus ditanggung sehingga mungkin faktor ekonomi juga. Nah, sehingga menjadikan mengakhiri hidupnya dengan secara bunuh diri. Baik. Matur nuwun Pak Auris ya. Pak Auris menyampaikan bahwa beban ekonomi, tuntutan yang besar, kurangnya kasih sayang dan perhatian itu jadi satu. Sehingga sementara selalu di mindset kita laki-laki itu harus bertanggung jawab terhadap segala hal. Oke, terima kasih pendapatnya tadi kurang kasih sayang. Nah, itulah kenapa hari ini kita ngobrol tentang dosa. Terima kasih Pak Auris. Keren applause buat teman-teman semua dulu. Keren-keren pendapatnya dan betul. Selain harga diri, kemudian yang perlu kita pahami tanpa disadari kultur. Kultur atau budaya kita bahwa anak laki-laki itu harus kuat. Betul selalu kita sampaikan kepada anak-anak kita. Anak laki-laki itu harus kuat. Nggak boleh
lingkungan orang tua menuntut anak laki-laki untuk kuat, nggak boleh nangis. Padahal kalau mau tahu Bapak Ibu, mungkin Mbak ini juga bisa jawab, prevalensi atau jumlah selain tadi ya bunuh diri ya, gangguan jiwa antara laki-laki dan perempuan lebih banyak mana? Sepakat? Pasiennya Mas Adi itu banyakkan laki-laki daripada perempuan. Ini juga menjawab tadi data yang saya sampaikan. Untuk tanpa kita sadari, kita yang ada di sini itu juga berkontribusi terhadap munculnya ini dalam pola asuh kita. Contoh, kalau kita punya anak laki-laki nangis, silakan Bapak. Boleh nangis. Boleh sayang, boleh deh, nangis boleh deh, gitu ya. Boleh banget. Itu cara dia dalam menangis itu bagian dari terapi Bapak Ibu. Di penelitian yang ada, air mata yang kita keluarkan setelah diteliti membawa serta hormon-hormon stres keluar dari tubuh kita. Jadi boleh menangis. Halo? Hai? 3? Ya. 3? Sampai gemes ya Bu ya. Baik, tadi datanya. Kemudian data lagi. Di Indonesia, dari data Kementerian Kesehatan, 1 dari 10 orang di Indonesia ini mengalami gangguan mental emosional. Kalau yang hadir di sini contoh saja 100, berarti ada berapa yang mengalami gangguan mental emosional? 10. Ada yang ngaku? Siapa yang saat ini? Ada yang ngaku? Karena ini data dari 10 orang 1 mengalami gangguan mental ini. Remaja kita, dari 3 remaja ada 1 orang yang mengalami gangguan mental emosional di Indonesia. Saya kira tidak hanya di Banjarnegara, karena kebetulan saya juga mendampingi kasus-kasus kekerasan berbasis gender. Sudah candu pornografi 8 tahun. Dampaknya apa coba? Anak ini cerdas, pinter, dia seorang olahragawan juga, atlet. Dari dampak candunya ini prestasinya menurun. Kemudian apa yang terjadi? Muncul halusinasi auditori, sampai muncul bisikan-bisikan seperti ini. Dia sampai muncul bisikan X di telinganya. Mungkin teman-teman yang sudah dewasa paham ya. Kalau mau akses video-video porno itu kan kata kuncinya kan katanya si anak ini muncul auditori di bisikan-bisikannya X. Bahkan sampai muncul tremor atau gemetar. Pegang. Kalau hari ini dalam sehari dia belum akses tremor, artinya candu, entah itu candu pornografi, naksa, game online, judul dan teman-temannya sama reaksi baik di tubuh dan pikirannya. Prinsipnya kalau tidak segera terpenuhi, maka yang muncul gaduh, gelisah, bingung. Anak 8 tahun. Bayangkan. Dan masih banyak lagi kalau diceritakan mungkin kita nggak jadi pelukan, kita malah cerita kasus sampai sore. Oke, itu data-data baru. Data-data yang lain mungkin sama juga. Bagaimana bullying terjadi? Bagaimana ternyata 1 dari 6 anak itu pernah mengalami bullying. Bukan, saya salah. 7 dari 10 anak pernah mengalami kekerasan di sekolah. 7 dari 10 anak di sekolah pernah mengalami kekerasan. Indonesia termasuk tinggi. Bayangkan. Dan Bapak Ibu kalau mau pirsa yang namanya dampak bullying itu paling berat sampai terjadi bunuh diri. Depresi yang
menjadi pelaku korban. Seterusnya, siklusnya seperti itu. Dan hari ini kita akan ngobrol tentang pelukan. Bagaimana ini salah satu solusi kita untuk semakin mendekatkan diri dengan pasangan, orang tua dan anak-anak. Baik, halo. Hai. Apa kabar hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Oke, sekali lagi, Ibu hari ini sudah dipeluk belum? Sudah, alhamdulillah. Mbak, hari ini sudah dipeluk belum? Belum. Jujur banget ya, belum. Langsung gini-gini tuh kenapa nih? Kita dipeluk gitu? Belum ya? Baik, Mas. Sudah dipeluk hari ini, sudah memeluk atau belum? Sampun melek guling. Sampun meluk guling. Oh, seneng deh. Ibu, oke. Terima kasih. Ibu hari ini sudah dipeluk belum? Belum. Belum, dan ini benar-benar Bu, karena saya belum. Oke. Jadi Bapak Ibu teman-teman semua, merugilah bagi kita jikalau dalam sehari itu sama sekali kita tidak dipeluk dan tidak memeluk. Nanti saya akan sampaikan kenapa. Betul Ibu? Kenapa Bu kok rugi? Gimana? Kan Ibu bilang betul. Saya mau tanya, kenapa Bu kok betul itu? Rugi karena belum dipeluk, karena pelukan itu terasa tidak rendah. Karena betul-betul pelukan itu menenangkan hati dan menenteramkan. Nanti kita cek bener nggak nih Bu Nur? Bener atau enggak? Di sana ada semua. Terima kasih Bu Nur. Oke, ada lagi. Mbak, sudah dipeluk belum? Belum. Apakah Anda jomblo? Enggak ya? Sayang, sudah dipeluk belum? Sudah, ini baru saja dipeluk. Ya? Oke teman-teman, kita lihat. Baik, bisa dibantu untuk slide berikutnya. Operator di mana ya? Baik, lanjut. Kapan terakhir Bapak Ibu berpelukan? Kapan? Lebaran. Aduh, Tarik, kelas temen Lebaran. Udah hampir setahun loh. Saya jadi terenyuh ini. Mbak, terakhir dipeluk kapan Mbak? Nggak ada yang... Kemarin pas di rumah. Kemarin itu kapan? Pas pemilu. Bahkan sama ibu. Pas mau pulang ke sini. Dipeluk ibunya. Apa pacarnya? Dipeluk ibunya pas pilkada pulang. Pulang ke sini balik ke Loh, kemarin sama saya pelukan. Nggak jadi. Oh, nggak jadi. Oh, nggak jadi. Nanti harus praktek semuanya. Harus nanti. Jadi ayo, kita ya Allah, saya membayangkan kalau Paris benar atau saya kira harus berharap bercanda ya. Kalau benar terakhir pelukan pas Lebaran kemarin, saya kok jadi Impossible, Bu. impossible ya Bu ya. Nggak mungkin ya Bu ya. Oke, ini silakan dijawab dalam hati sendiri-sendiri. Baik, lanjut kita lihat. Bapak, Ibu, apa itu pelukan? Pelukan adalah bentuk kontak fisik yang melibatkan dua orang atau lebih. Kalau saya nambahi, boleh tidak harus dua orang. Sebagai contoh, yang tapi bisa berpelukan gitu ya. Bisa jadi teman-teman nggak punya pasangan. Aduh, gimana Mbak? Kalau nggak punya pasangan ngapain Mbak? Peluk diri sendiri. Kalau caga, ada caga nggak di sini? Oh di situ. Ini ya. Yes, it's called butterfly. Bagi nggak punya pasangan pun kita masih boleh dan diharuskan untuk memeluk
bergantian, tidak bareng-bareng. Pelan aja. Seperti contoh, ya. Pelan saja. Pelan saja. Kenapa harus pelan? Karena kalau ternyata tepukannya ini cepat, bukan tenang, tapi di otak kita merecall, memanggil trauma kita. Jadi sebaiknya pelan saja. Boleh sambil pejamkan mata. Wah, ini bapak ini pejamkan mata, lalu nempuk duduknya ngocornya. Aduh, membayangkan ya. Jadi pelan saja. Nah, seperti ini. Ini kalau kita jombloati dan jomblomen. Ini kan jomblo-jomblo nih, dia perluan kayak gini, kasihan. Jadi nggak ada alasan untuk tidak berpelukan sama sekali dalam sehari. Kita tetap bisa melakukan pelukan walau tanpa pasangan. Saat saya diberikan tugas ke Palu dan Donggala waktu tsunami di Sulawesi, banyak keluarga-keluarga yang bilang tinggallah seorang diri. Saya ajarkan juga untuk lakukan butterfly hug. Contoh seperti ini. Nah, kemudian ada merasa diprotes nih. Pokoknya saya malu kalau kayak gini. Tiba-tiba lagi panik, cemas, pelukannya kayak gini. Kan kalau di tempat umum kayaknya malu ya. Boleh diganti di paha. Silakan tangan di pahanya. Ingat, di paha masing-masing, bukan di paha temannya. Cek, bukan paha temannya. Yes, di paha. Sama lakukan tepukan kayak tadi. Temponya pun pelan-pelan. Boleh di paha masing-masing, bergantian ya. Ingat, bergantian, tidak bersamaan. Ini juga menenangkan. Penelitian menyebutkan ini menstabilisasi emosi. Kalau ternyata kalau seperti ini di tempat umum Bapak Ibu malu, boleh bisa dipahami sampai sejauh ini, bisa ambil baik. Terima kasih Bro Agus, Bro Asik untuk contoh prakteknya. Jadi pelukan itu Bapak Ibu nggak harus berdua bertiga, tapi bisa seorang diri. Kalau ini peluk ya, berpelukan tetap harus pasangan. Oke, lanjut. Apa sih manfaatnya? Tadi langsung terasa nih Bapak Ibu. Setelah kita berpelukan sendiri, rasanya gimana? Tenang Ibu. Lumayan tenang. Ibu dari rasanya gimana? Tenang, sebenarnya. Terus kemudian itu juga gunanya ketika kita punya bayi itu juga penting ya, kita untuk anak kita karena kira-kira lahirnya di dunia itu juga menenangkan. Itu salah satu bentuk mengurai emosi-emosi yang mungkin ada di dalam diri kita masing-masing. Betul sekali. Beliau teman sejawat saya juga dari psikolog juga. Jadi memang pelukan itu tadi mengurangi stres dan kecemasan. Kalau stres, cemas, cari orang terdekat yang kita butuh. Kalau belajar lakukan pelukan sendiri. Kedua, meningkatkan kualitas. Terus saya nggak punya pasangan Ibu gitu. Tadi ada yang bilang meluk guling gitu ya. Meluk guling, tapi gulingnya bisa ngentuk. Guling yang bisa ngentuk. Yang berikutnya apa? Menurunkan tekanan dada. Ada penelitiannya. Ada penelitian menarik Bapak Ibu. Di luar ada sekelompok orang, pasangan-pasangan, entah itu kalau di luar kan pacaran diperlukan biasa ya. Pasangan ini ada 50 orang datang di sebuah studi penelitian itu, datang bersama-sama. Oke, setelah sampai mereka diminta untuk berhenti dulu 30 menit beraktivitas biasa. Setelah itu pasangan-pasangan ini diminta untuk saling berpelukan selama 20 detik. Sebelum mereka berpelukan itu ditanya
Semua ditensi, kayak tadi contoh di belakang kan ada pojok tensi. Boleh juga dipraktekin tadi ya. Sebelum berpelukan tadi tensinya berapa. Dan pasangan ini kemudian diminta untuk berpelukan selama 20 detik. Hasilnya, setelah berpelukan mereka ditensi tekanan darahnya, dan juga selain tekanan darah adalah dicek hormon oksitosinnya, hormon cinta kasihnya. Hasilnya luar biasa, tensinya turun, tingkat kadar hormon cintanya naik. Kasih sayang, hormon oksitosin itu adalah hormon kebahagiaan juga. Hormon ini diproduksi juga oleh ibu masih menyusui. Pasti tidak? Ada yang masih menyusui? Masih? Oke ibu. Ibu masih menyusui ya? Jadi ada juga hormon oksitosin ini Bapak Ibu diproduksi ibu yang sedang menyusui. Jadi itu akan muncul saat kita menyusui bayi kita. Bukan berarti Bapak Ibu yang lainnya tidak bisa memproduksi. Sangat bisa dengan cara tadi berpelukan. Kenapa ini jadi bermanfaat? Contohnya gini, saya tanya atau saya sendiri pernah punya pengalaman. Saya ibu 3 anak Bapak Ibu. Anak saya yang pertama sudah kuliah. Bangun tidur masuk angin tidak? Pasti tidak, betul? Walaupun kita seharian ligo paribasannya, bertelanjang dada, kita tidak masuk angin karena saat menyusui tadi kita memproduksi hormon oksitosin. Tetapi sekarang nanti dalam Bu, kalau sudah nggak menyusui kan Bu, praktekkan nanti malam tidurnya ligo. Masuk angin keroan. Besoknya langsung gitu ya. Karena tadi kita tidak memproduksi hormon oksitosin tadi. Itulah kenapa ini meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita dengan berpelukan. Apalagi oksitosin yang dikenal sebagai hormon cinta. Oke, nah lanjut kita lihat. Teorinya banyak Bapak Ibu, dari mulai endorfin, oksitosin dan sebagainya. Karena tubuh kita itu luar biasa Bapak Ibu. Tahukah Bapak Ibu, tubuh, pikiran, jiwa kita satu kesatuan. Maksudnya apa? Saya jamin kalau panjenengan stres, cemas, maka akan diikuti dengan keluhan fisik, betul? Kalau stres cemas tiba-tiba diare, pernah? Stres cemas tiba-tiba sakit kepala banget, pernah? Stres, cemas dan sebagainya ini tegang, kaku, sering. Karena tubuh, pikiran, jiwa kita satu kesatuan. Untuk itu berhati-hati, berhati-hati dengan apa yang kita ucapkan, pikirkan dan sebagainya. Karena itu akan mempengaruhi kesehatan kita. Halo, hai, satu, woi, kasih ingat, satu, dua, Asia, tiga, yang paling diingat 3 ya ternyata ya. Saat memeluknya itu dia merasa ada orang lain yang hadir, memahami, mengerti keberadaannya dan mengakui semua perasaan yang dia munculkan. Itulah kenapa Bapak Ibu merugi besar bagi kita jika dalam satu hari tak satu pun kita melakukan pelukan. Tadi Bu Leli menyebutkan bahkan pada hitungan ketiga pegang pundak tangan kanannya. Oke? Akhirnya silakan dipegang pundak Bapak kali ini boleh. Mbak, namanya istri siapa? Istrinya namanya siapa? Istri yang berapa dulu? Oh yang ketiga ya? Oh, yang belum. Silakan dipegang pundak teman sebelahnya. Kemudian kalau saya bilang hujan
diri kita tidak dicintai oleh kita sendiri. Kita layak untuk dicintai. Kita berhak untuk dicintai. Maka berikan tangki kasih sayang, pelukan, kalimat positif supaya kita bisa lebih memberikan cinta kepada orang lain. Halo, hai, Bapak Ibu, di hari Disabilitas Internasional ini, semoga tidak ada manusia yang dilahirkan tidak punya meaning, tidak punya manfaat. Kita belajar dari ini dari teman-teman kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, betapa hebatnya mereka, betapa luar biasanya mereka, dan betapa mereka layak untuk dicintai. Mereka layak diberikan tempat terbaik di muka bumi. Dan mari bersama-sama kita tetap memberikan yang terbaik pada orang-orang tercinta kita. Bapak Ibu, semoga kita yang hadir di sini semuanya senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, rahmat, keberuntungan dunia dan akhirat. Saya Bone Satwati, jika membersamai teman-teman semua sikap untuk